Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat berhubungan badan. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet latex alami dan dipakaikan pada alat kelamin pria. Kondom sendiri mulai diproduksi massal pertama kali pada tahun 1855 dan kualitasnya terus meningkat sejak saat itu. Pada liputan pertama rekayasa produksi, kita akan mengajak kalian mengunjungi Jerman, tepatnya di pabrik kondom Belly Boy, dan melihat tahapan proses pembuatannya. Setiap kondom terbuat dari bahan alami yang disebut dengan latex. Latex ini dipanen dengan cara disadap dari pohon karet. Kegiatan pembuatan produksi kondom dimulai dari pengiriman latex Asia yang tiba di pabrik MAPA. Kemudian pekerja akan mengambil sampel untuk memeriksa kualitas dan memastikan bahan baku memenuhi kriteria dan standar pabrik. Setelah diuji dan diproses, campuran latex akan disaring dan disiapkan untuk produksi kondom. Langkah pengolahan selanjutnya disebut dengan pencelupan. Cetakan berbahan kaca akan diikatkan ke rantai loop yang akan memastikan pencelupan berulang kali hingga memiliki ketebalan dan lapisan yang diinginkan. Sebelum proses ini, cetakan kaca ini sudah dibersihkan dan dikeringkan sebelum direndam untuk proses pencelupan pertamanya. Walau setelah pencelupan pertamanya mereka terlihat sudah memiliki bahan pelindung, namun sebenarnya lapisan ini masih lebih tipis dari rambut manusia. Selanjutnya, cetakan akan dikeringkan dan akan dicelupkan kembali untuk kedua kali. Selama proses ini, kualitas latex terus-menerus diperiksa. Selain itu, pekerja juga bertugas untuk memantau ketebalan lapisan kondom yang tepat. Semua suhu serta kecepatan perendaman terus dipantau untuk memastikan kelancaran pengoperasian rantai perendaman yang sepenuhnya otomatis. Tahapan pemrosesan penting lainnya dari produksi kondom adalah pembuatan pelek bergulir. Sikat pemintal ini akan menggulung bagian atas kondom untuk memberikan mereka pelek sehingga mudah untuk digulung. Selanjutnya, kondom melewati terowongan pengering. Pada proses pengeringan akhir yang disebut dengan vulkanisasi, memastikan kondom lebih elastis sehingga dapat diregangkan beberapa kali lipat tanpa merusaknya. Selanjutnya, kondom akan dilepaskan dari cetakan dengan semprotan air dingin. Ada 80.000 kondom per jam yang dikeluarkan dari cetakan dengan air jet. Kondom ini selanjutnya jatuh ke conveyor dan masuk ke mesin cuci selama 60 menit untuk memastikan kondom benar-benar steril. Selanjutnya, kondom-kondom ini akan menjalani tes elektronik. Ini adalah tes di mana tegangan tinggi diterapkan antara bentuk logam dan serat karbon berputar.
Jika terdapat tegangan yang melewati kondom isolasi ke serat karbon, maka kondom ini rusak dan akan langsung ditolak dan dibuang. Kemudian, kondom akan melewati tes lubang jarum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kondom yang diproduksi 100% bebas lubang jarum. Setelah rangkaian proses pengujian, kondom selanjutnya digulung. Kondom sekarang dapat dikemas dengan pembungkus utama dari pabrik. Proses ini sepenuhnya otomatis, mulai dari kondom datang, diberikan lapisan pelumas khusus dan rasa aromatiknya, hingga penyegelan dengan pembungkus foil. Sementara itu, untuk memenuhi persyaratan kualitas tinggi konsumen, beberapa kondom akan diambil sampel untuk menjalani rangkaian pemeriksaan lanjutan yang berstandar internasional ISO 40 hingga 74. Pemeriksaan ini mengharuskan pemeriksaan volume kondom, di mana setiap kondom harus dapat menampung volume setidaknya 18 liter sebelum akhirnya kondom meletus. Dan semua produksi kondom Belly Boy dapat jauh melebihi ambang batas ini. Tes kedua dari pemeriksaan spot ini memeriksa ketahanan tegangan kondom. Di sini, koefisien regangan 700% dan lebih dari koefisien asli harus dicapai. Tes akhir dari rangkaian tes lubang jarum akan melengkapi tes lainnya. Beberapa sampel kondom ditempatkan di atas konduktor listrik dan diisi dengan air. Kemudian mereka dicelupkan ke dalam larutan berbasis air untuk memeriksa apakah kondom yang diuji memiliki lubang jarum. Jika sirkuit listrik antara konduktor di kondom dan sumber tegangan menyala, berarti salah satu kondom memiliki lubang jarum. Dengan pengujian ini memungkinkan mendeteksi lubang mikro, di mana lubang semacam ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Pemeriksaan selanjutnya adalah kebersihan. Pada pemeriksaan tambahan meliputi sukarelawan yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa kondom bersih secara mikrobiologis. Dalam kondisi steril, kondom dipotong dan dicelupkan ke dalam larutan steril. Larutan ini kemudian disaring dengan vakum yang selanjutnya diperiksa apakah ada kuman yang mungkin telah ditularkan. Pemeriksaan ekstra ini didokumentasi oleh segel kualitas DLF yang tercetak pada setiap paket kondom tunggal. Marva juga menggunakan teknologi mutakhir untuk mengemas kondom. Setiap paket akhir secara otomatis dilengkapi dengan manual yang menguraikan penggunaan kondom secara benar, nomor lot, dan tanggal kadaluarsa, beserta berat isi yang benar-benar diperiksa. Dan pada akhirnya kondom dikirim ke pengecer dan ke konsumen di seluruh dunia.
Di kehidupan masyarakat modern, kita cukup familiar dengan dekorasi ruangan bernama balon. Orang-orang biasanya meniup dan menatanya untuk merayakan acara-acara khusus seperti ulang tahun ataupun perayaan pencapaian sesuatu. Sehingga balon kini memiliki kesan dengan keceriaan dan kebahagiaan. Namun, balon zaman dulu mungkin sedikit gelap karena balon pertama kali dibuat dari bahan yang tipis seperti selaput dari bagian tubuh hewan yang biasanya dari usus besar ataupun kandung kemih. Beruntung pada abad ke-19 seseorang menemukan balon karet yang masih kita gunakan sampai sekarang yang terbuat dari bahan latek alami. Bahan latek alami dihasilkan dari perkebunan karet yang diproduksi dari negara Indonesia dan Malaysia. Lalu, bagaimana proses pembuatan balon karet yang kita kenal? Mari kita kunjungi pabrik pembuatan balon di Spanyol. Proses produksi pembuatan balon dimulai dengan membuat adonan latek dan menambahkan warna-warna untuk membuat balon-balon ini lebih menarik. Proses pencampuran pigmen ke dalam latek memerlukan waktu selama 16 jam. Sementara itu, pekerja membawa cetakan balon ke ruang produksi. Cetakan balon ini terbuat dari bahan keramik. Sebelum mulai pencelupan, cetakan-cetakan ini akan dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian cetakan dimasukkan ke dalam cairan koagulan. Cetakan ini akan dimasukkan 2 kali pencelupan. Celupan pertama lebih dalam dan celupan kedua hanya pada area cetakan bodi. Selain dengan sistem pencelupan koagulan, beberapa pabrik menerapkan sistem semprot untuk melapisi cetakan. Larutan koagulan yang umum digunakan adalah campuran air garam berbasis kalsium, sabun, dan bedak. Garam adalah bahan utama koagulan. Sabun membantu penyebaran latek dalam cetakan secara rata, dan bedak membantu meringankan penghapusan karet dari cetakan pada langkah selanjutnya. Setelah mendapatkan lapisan koagulan, cetakan dipanaskan antara 38 derajat Celcius, dan kemudian dimasukkan ke dalam tangki latek sesuai dengan warna yang diinginkan. Koagulan pada lapisan dasar menyebabkan latek mengikat pada cetakan. Semakin lama cetakan direndam dalam tangki, semakin tebal lapisan yang menempel pada cetakan. Untuk proses balon karet, lapisan latek yang sangat tipis adalah yang diinginkan, sehingga bentuk-bentuk tersebut dibenamkan hanya selama beberapa detik. Cetakan harus dimasukkan dan dilepaskan dengan kecepatan yang dikontrol dengan hati-hati untuk menghindari terperangkapnya gelembung udara dan untuk mencapai lapisan yang rata dan tipis pada permukaan cetakan. Karena pencerupan air garam yang kedua lebih dangkal pada proses sebelumnya, lapisan balon pada bagian pangkal menghasilkan agak lebih tipis dari bodinya, sehingga mesin akan dapat dengan mudah menggulungnya untuk membuat cincin karet dengan menggunakan kuas ataupun rol. Cincin karet ini adalah bagian yang biasa Anda masukkan ke dalam mulut saat Anda meniupnya.
Selanjutnya, cetakan ini dicelupkan ke dalam tangki larutan pendingin. Seringkali adalah air biasa untuk melarutkan dan membuang koagulan berlebihan pada karet. Kemudian, balon dikeluarkan secara mekanis dari cetakan. Salah satu cara mengeluarkan dari cetakan adalah menggunakan semprotan air ataupun menggunakan spongy grabbers untuk membantu melepaskan balon dari cetakan. Selanjutnya, balon-balon ini akan jatuh ke conveyor yang akan membawa ke keranjang. Langkah selanjutnya adalah mengeringkan balon-balon karet ini. Setelah dikeringkan, pekerja akan memasukkan ke pipa udara dan membiarkan mesin meniupnya untuk mengecek dan memastikan setiap balon tidak ada kebocoran. Selain itu, di beberapa proses, mesin akan menambahkan pola atau gambar tertentu untuk membuat balon ini lebih menarik. Pada tekanan tertentu, balon kemudian akan terdorong keluar dan masuk ke dalam keranjang. Kemudian, pekerja akan meletakkan balon ini pada conveyor yang selanjutnya akan dimasukkan ke mesin pengemas sesuai dengan warna pada balon. Mesin secara otomatis menghitung jumlah balon dan mengemasnya ke dalam kemasan plastik dan siap untuk dijual di toko-toko untuk memeriahkan perayaan dan acara-acara yang Anda rayakan. Sarung tangan karet medis adalah salah satu perlengkapan penting dalam dunia kesehatan yang membantu melindungi tenaga medis dan pasien dari penyebaran kuman. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa penggunaannya berawal dari sebuah insiden di Rumah Sakit Johns Hopkins Baltimore pada tahun 1890, di mana seorang perawat mengalami sensitivitas terhadap antiseptik dan demi melindunginya, kepala bedah rumah sakit meminta sebuah perusahaan karet untuk mengembangkan sarung tangan pelindung. Dari inovasi sederhana ini, sarung tangan karet terus berkembang menjadi perlengkapan standar di rumah sakit di seluruh dunia. Selain digunakan di dunia medis, sarung tangan karet juga memiliki berbagai aplikasi lain, seperti dalam memasak, berkebun, atau pekerjaan yang melibatkan bahan kimia. Hal
ini menjadikan sarung tangan karet sebagai salah satu inovasi penting dalam kehidupan modern. Saat ini, proses produksi sarung tangan karet telah mengalami banyak perkembangan yang menggabungkan teknologi modern dengan ketelitian tinggi. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan sarung tangan medis secara massal. Proses pembuatan sarung tangan karet dimulai dengan persiapan cetakan yang berbentuk tangan manusia. Cetakan ini umumnya terbuat dari keramik atau aluminium dan digunakan berulang kali dalam proses produksi. Namun, agar sarung tangan yang dihasilkan tetap bersih dan bebas dari kontaminasi, cetakan harus melalui tahapan pembersihan yang teliti. Pertama, cetakan yang telah digunakan sebelumnya dicuci dengan air sabun untuk menghilangkan sisa karet yang masih menempel. Setelah itu, cetakan direndam dalam larutan pemutih guna memastikan tidak ada kotoran atau residu yang tertinggal. Bahkan partikel kecil sekalipun dapat mempengaruhi kualitas sarung tangan yang akan diproduksi. Setelah direndam, cetakan diputar melalui sikat berputar dengan bulu lembut yang membersihkan seluruh permukaan, termasuk area sulit dijangkau di antara jari-jari cetakan. Setelah pencucian menyeluruh ini selesai, cetakan kemudian direndam dalam air panas sebagai tahap akhir pembersihan sebelum produksi dimulai. Setelah bersih, cetakan ini dipanaskan dan dikeringkan sebelum melewati bak kimia khusus. Lapisan kimia ini sangat penting karena membantu karet cair menempel pada cetakan dengan sempurna. Tanpa lapisan ini, karet cair tidak dapat membentuk lapisan yang merata. Selanjutnya, cetakan dicelupkan ke dalam karet cair yang telah diformulasikan agar lebih kuat dan elastis. Begitu cetakan dicelupkan, karet bereaksi dengan lapisan kimia pada cetakan dan mulai mengental membentuk lapisan seperti gel. Untuk memastikan ketebalan yang merata, cetakan diputar perlahan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Lapisan karet yang menempel pada cetakan belum sepenuhnya kuat. Oleh karena itu, cetakan yang telah dilapisi karet dimasukkan ke dalam oven bersuhu tinggi. Proses ini disebut dengan vulkanisasi, di mana karet mengalami reaksi kimia yang membuatnya lebih elastis dan tahan lama. Setelah proses pemanasan selesai, sarung tangan yang telah mengeras didinginkan. Kemudian melewati serangkaian sikat yang secara otomatis menggulung bagian mindsetnya. Gulungan ini akan memudahkan pelepasan sarung tangan dari cetakan serta membantu pengguna saat mengenakannya. Pada tahapan ini, sarung tangan harus dilepas dari cetakan. Untuk sarung tangan berbahan latek alami, udara bertekanan digunakan untuk meniup sarung tangan hingga terlepas dari cetakan. Sementara itu, sarung tangan berbahan karet sintetis yang lebih lengket harus dilepas secara manual oleh pekerja. Setelah dilepaskan, sarung tangan melewati serangkaian pengujian ketat untuk memastikan tidak ada cacat produksi.
Bekerja meregangkan dan menggembungkan setiap sarung tangan guna mendeteksi lubang kecil yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Jika ditemukan kerusakan, seluruh batch dapat ditolak. Setelah lolos uji kualitas, sarung tangan dikategorikan berdasarkan jenis dan ketebalannya. Sarung tangan medis biasanya hanya untuk sekali pakai. Sedangkan jenis lain seperti sarung tangan yang lebih tebal dapat digunakan kembali untuk kebutuhan pembersihan. Sebelum dikemas, sarung tangan diberi lapisan tepung jagung agar tidak saling menempel dan lebih mudah dikenakan. Selanjutnya, sarung tangan dikemas dalam batch berisi 100 unit dan siap dikirim ke berbagai fasilitas kesehatan di seluruh dunia. Permen karet sebenarnya merupakan makanan yang terbuat dari getah karet bahan alami atau sintetis sebagai ramuan utamanya, yang diberikan gula dan zat pengharum. Saat permen karet ini dikunyah, rasa permen karet ini akan berangsur-angsur hilang oleh kunyahan. Perlu kalian tahu, sebenarnya permen karet didesain hanya untuk dikunyah dan tidak untuk ditelan. Walau begitu, permen karet yang terlanjur tertelan tidak menimbulkan masalah yang serius bagi tubuh, kecuali permen karet yang tertelan dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat menyebabkan penyumbatan pada proses pencernaan. Walau masih terdapat perdebatan tentang asal-usul permen karet ini, namun permen karet yang kita kenal sebenarnya sudah ditemukan sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu, permen karet dibuat dengan cycle atau getah dari pohon sawo yang ada di Amerika Tengah. Kemudian ditambahkan dengan zat perasa. Mayoritas permen karet saat ini terbuat dari bahan kombinasi dari polimer, plastischer, dan resin. Karena rasa permen karet yang manis membuat permen karet ini banyak disukai oleh semua orang, khususnya anak-anak. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan permen karet. Ditinjau dari segi kesehatan, mengunyah permen karet memang memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita. Namun perlu kalian tahu, itu tidak berarti semua jenis permen karet.
karena kandungan permen karet dari suatu merek dengan merek lain memiliki komposisi yang berbeda. Salah satu manfaat yang terkenal dari mengunyah permen karet yang bebas gula adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut. Berbagai riset menunjukkan bahwa orang yang rutin mengunyah permen karet bebas gula terlihat memiliki resiko lebih rendah untuk mengalami gigi berlubang. Sementara itu, permen karet dengan gula yang bersatu dengan asam pada mulut akan memicu infeksi bakteri dan menyebabkan pembusukan gigi yang berakhir dengan gigi berlubang. Saat ini banyak produk permen karet yang dibuat menggunakan bahan pengganti gula seperti xylitol. Xylitol merupakan gula alkohol yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Karena xylitol tidak dimetabolisme oleh bakteri pada plak gigi, sehingga dengan mengunyah permen karet yang mengandung xylitol dapat mengurangi plak pada permukaan gigi dan dapat mengurangi proses terbentuknya karies pada gigi. Xylitol ini terbuat dari sumber alami seperti jagung manis. Beralih ke ruang produksi, proses pembuatan permen karet ini dimulai ketika pekerja mencampurkan bahan kristal mentol dan minyak peppermint. Reaksi kombinasi dua bahan ini menciptakan uap yang sangat kuat sehingga pekerja harus memakai kacamata pelindung saat mengaduknya. Selanjutnya, pekerja menambahkan ke mesin mixer bahan dari kombinasi karet dan wak hambar. Dua bahan ini membentuk tekstur dasar elastis dari permen karet. Sementara itu, alasan permen karet ini dapat melindungi gigi adalah saat Anda memakan makanan dapat meninggalkan sisa makanan yang tertinggal di mulut dan di sela-sela gigi yang membuat lapisan bakteri di dalam mulut. Lapisan ini dikenal sebagai plak gigi. Bakteri menghasilkan asam laktat yang menjadi penyebab utama kerusakan dan pembusukan gigi. Dengan mengunyah permen karet dapat menghilangkan beberapa sisa makanan pada gigi. Namun manfaat akan maksimalnya hanya berasal dari pemanis bebas gula. Hingga akhirnya ditemukan pemanis pengganti gula yaitu xylitol dan menambahkannya ke permen karet. Para peneliti menemukan terjadi penurunan yang signifikan kadar asam pada mulut, sehingga lebih sedikit terjadi pembusukan. Ketika adonan pertama mulai tercampur merata, selanjutnya pekerja menambahkan bubuk xylitol ke dalam adonan. Xylitol tidak memiliki rasa semanis gula asli, sehingga diperlukan tambahan rasa lain. Bahan terakhir yang ditambahkan adalah perasan mentol peppermint yang dimasukkan ke dalam campuran adonan. Setelah semua adonan tercampur rata, pekerja mengeluarkan adonan dari mesin mixer. Adonan permen karet ini memiliki berat sekitar 100 kg. Adonan besar ini cukup untuk menghasilkan sekitar 55.000 permen karet. Sebelum adonan permen karet ini mengeras, pekerja harus segera memotong adonan menjadi lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke mesin cetakan. Adonan yang lebih kecil ini akan dimasukkan ke dalam mesin cetakan yang akan mengubah adonan menjadi lembaran. Selanjutnya, lembaran ini akan dilewatkan ke mesin pemotong khusus yang akan menghasilkan bentuk permen karet yang sudah kita kenal. Dalam bentuk lembaran bergerigi, permen karet ini kemudian dipisahkan lagi menjadi bentuk kecil-kecil. Pada tahap ini, permen karet sebenarnya sudah dapat dimakan, namun masih kurang tahapan finishing yang penting. Potongan-potongan kecil permen karet ini kemudian dimasukkan ke dalam mixer atau semacam mesin cuci, di mana pekerja akan menambahkan lapisan luar permen karet. Lapisan ini akan terdiri dari 40 lapisan, di mana lapisan ini akan ditambahkan secara bertahap, dimulai dengan cairan, bubuk,
cairan sembari mesin terus berputar memastikan lapisan tercampur merata. 40 lapisan mikro yang menyelimuti permen karet ditunjukkan untuk menghasilkan lapisan renyah, manis yang halus. Setelah sekitar 5 jam pencampuran selesai, potongan permen karet ini sekarang terlihat jauh lebih mengkilat, menggugah selera, dan lebih terlihat seperti apa yang Anda harapkan dalam sebungkus permen karet. Permen karet ini sudah jadi dan siap untuk digunyah dan membantu mencegah kerusakan gigi. Kualitas permen karet untuk pelindung gigi dapat ditunjukkan dalam uji laboratorium. Mulut relawan telah dilengkapi dengan alat pengukur pH atau keasaman. Pertama, dia minum larutan makanan bakteri. Grafik menunjukkan penurunan nilai pH. Ini berarti kadar asam yang lebih tinggi yang berkontribusi terhadap kerusakan gigi. Kemudian relawan diberi permen karet untuk melihat apa pengaruhnya terhadap keasaman. Varietas pertama mengandung xylitol. Segera, grafik mencatat peningkatan nilai pH yang nyata. Ini berarti keasaman yang lebih rendah. Xylitol dapat bekerja sebagai penetral. Dokter gigi menyarankan bahwa cara terbaik untuk melawan plak adalah dengan menyikat gigi dan berkumur secara teratur. Tetapi permen karet ini jelas dapat menjadi alternatif lain yang berguna. Kembali ke pabrik permen karet, potongan yang sudah jadi disortir sehingga bisa dikemas. Proses pengemasan ini dilakukan secara otomatis oleh mesin. Pekerja lain bertugas pada ruang produksi untuk memindahkan dus-dus permen karet ke ruang penyimpanan. Ban kendaraan mungkin tampak seperti perangkat sederhana yang membawa mobil atau truk melewati jalan raya. Akan tetapi, unsur pendukung ban sebenarnya sangat kompleks. Ban truk sendiri terdiri dari 20 atau lebih bagian dari karet dan baja yang diikat menjadi satu. Semua bagian ini menahan beban dan kecepatan saat di jalan raya. Selain itu, ban juga dituntut untuk memiliki umur pakai yang lama. Lalu, bagaimana proses produksi ban truk di pabrik? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik Bridgestone untuk pembuatan produksi ban truk. Video ini juga bagian dari request kalian yang telah menuliskan di kolom komentar. Mari kita mengunjungi pabrik ban truk Bridgestone Firestone. Seperti yang kita tahu, bahan dasar ban adalah karet dan baja.
Sekitar 70% dari karet ban adalah karet alam yang berasal dari getah pohon. Sementara 30% sisanya adalah karet sintetis yang terbuat dari minyak bumi dan bahan lainnya. Unsur lainnya adalah kawat baja yang dibuat khusus dari berbagai jenis dan ketebalan kawat yang digunakan di dalam sabuk, lapisan utama, dan ornamen. Terdapat juga beberapa bahan aditif khusus yang digunakan untuk membantu dalam proses pengawetan dan penguatan karet, serta untuk melindungi ban dari sinar matahari, udara, dan ozon. Contoh bahan aditif khusus seperti pasir silika yang ditambahkan untuk mengurangi panas dan menahan putaran sehingga meningkatkan ekonomi bahan bakar. Kadar karbon hitam yang ditambahkan dalam jumlah yang berbeda juga dapat menciptakan karakteristik kinerja yang berbeda. Dan banyak bahan rahasia lainnya yang dapat memiliki efek khas yang dimiliki pada kinerja ban. Usaha untuk menjaga kualitas produksi dimulai dengan bahan yang masuk ke pabrik. Setiap batch karet, setiap bit baja, setiap adiktif, dan bahkan air akan diuji. Pengujian pertama dilakukan oleh pemasok untuk memastikan memenuhi spesifikasi Bridgestone. Kemudian diuji lagi kedua kali oleh teknisi Bridgestone Firestone untuk memverifikasi kualitasnya. Bahan mentah akan mengalami pengujian berulang kali untuk memastikan bahwa pabrik bekerja dengan bahan dasar yang baik, sehingga menghasilkan produk jadi yang diinginkan. Bahan-bahan ini tidak akan dapat digunakan sebelum diuji dan disetujui. Kegiatan pengolahan dimulai dengan mencampurkan secara terpisah masing-masing senyawa karet yang berbeda. Penimbangan yang cermat memastikan formulasi yang tepat. Pada tahapan ini, karet adalah barang yang sulit dicampurkan sehingga pabrik akan menggunakan mixer Banbury yang dapat mencampurkan bahan dengan kuat. Mixer Banbury ini memiliki motor dengan kekuatan 4000 tenaga kuda. Tenaga ini cukup untuk memberi daya lebih dari 10 semi dan dapat menangani setengah ton karet sekaligus. Begitu karet meninggalkan Banbury, karet ini akan dijepit di antara gulungan yang dipanaskan yang disebut dengan mills. Sehingga karet akan keluar dalam bentuk lembaran. Lembaran ini kemudian dimasukkan kembali ke Banbury berulang kali tergantung pada spesifikasi yang diterapkan oleh para insinyur kimia. Pengolahan berulang kali ini dapat terjadi untuk setiap senyawa yang berbeda yang digunakan untuk membuat ban. Sementara itu, baja digunakan untuk membuat lapisan bodi dan belt. Beberapa helai kawat yang sudah dililitkan menjadi tali harus disejajarkan dan diikat ke karet. Hampir 1000 helai melewati pemandu sebelum diapit dengan karet di mesin yang disebut dengan kalender. Rol berpemanas yang kuat menekan karet di atas dan di bawah kabel. Hasilnya adalah lembaran karet yang diperkuat dengan baja. Lembaran ini kemudian dipotong pada sudut yang tepat yang diperlukan untuk membuat lapisan bodi dan belt. Kontrol kualitas terus dilakukan di setiap bagian proses produksi. Di seluruh pabrik, bagan lampu poster raksasa memberi operator pos pemeriksaan untuk setiap langkah dalam manufaktur. Setiap langkah kritis diperiksa dan diverifikasi sebelum pekerjaan dapat dilakukan. Lembaran lapisan dalam juga dibuat menggunakan kalender, akan tetapi tidak mengandung baja. Dan kawat lain yang lebih tebal akan dilapisi karet dan dililitkan menjadi cincin kokoh yang menjadi manik-manik. Banyak komponen karet dibuat dengan ekstrusi. Yang terbesar dari ekstrusi ini adalah tapak ban. Tetapi banyak yang lebih kecil digunakan untuk membuat bagian dinding samping dan pengisi dalam ban. Pada tahapan ini, pabrik telah membuat semua bagian yang dapat dibentuk menjadi ban yang sempurna.
Pekerja akan merakit bagian-bagian ini menggunakan mesin perakit ban. Inilah inti dari proses pembuatan ban. Setiap komponen diidentifikasi dan dilacak menggunakan spesifikasi barcode dan komputer. Untuk mempermudah proses penggabungan bahan ini, kita akan menggunakan animasi. Dengan animasi memungkinkan proses lebih sederhana dan lambat. Pada dasarnya, semua bagian diletakkan di atas permukaan drum besar. Pekerja mulai dengan pita kawat yang membentuk manik-manik, dinding samping, kemudian lapisan dalam ditambahkan, diikuti oleh shaver dan body ply. Masing-masing komponen harus dicocokkan dan diluruskan dan disambung bersamaan. Bagian dalam drum dipompa hingga membentuk ruang ban. Kemudian kawat penyangga utama dipasang. Bagian samping drum mengembang dan mendorong komponen ke dalam bentuk karakteristik bentuk ban. Dinding samping dan ujung lapisan bodi dilipat di sekitar manik-manik dan ditekan dengan kuat ke sisi ban. Kemudian barcode diterapkan untuk mengidentifikasi ban ini. Informasi ini berisi siapa operator yang membuatnya. Sehingga setiap penyimpangan dapat dilacak kembali ke sumbernya. Roller khusus kemudian menekan semua komponen bersamaan dalam proses yang disebut dengan jahitan. Karena karetnya masih lembut, berbagai bagian menjadi lunak dan mudah menempel. Hasil proses ini menyerupai ban. Namun ban ini belum jadi, sehingga disebut dengan ban hijau. Ban hijau masih membutuhkan penambahan pola tapak dan desain dinding samping serta vulkanisir komponen yang dilakukan dengan mesin pres panas raksasa yang berisi cetakan. Ban hijau ditempatkan di dalam cetakan dan tekanan diterapkan dari dalam. Saat cetakan menutup, segmen tampak meluncur ke arah ban, membentuk pola tapak, serta menyelesaikan bagian luar. Di dalam rongga udara ban, sebuah kantong karet seperti ban dalam yang besar mengembang untuk menekan bagian dalam ban melawan tekanan dari cetakan. Ban hijau dipanaskan pada suhu dan tekanan yang diprogram secara tepat untuk periode waktu yang dikontrol dengan tepat. Proses ini disebut dengan curing atau vulkanisasi. Proses ini digunakan untuk mengikat komponen ban bersama-sama membentuk hubungan kimia antara molekul karet. Proses ini juga mengubah karet dari sesuatu yang lengket dan lembut menjadi kaku dan keras. Setelah proses curing ini, ban sudah terbentuk sempurna dan dapat digunakan. Walau begitu, perusahaan Bridgestone tidak akan membiarkan ini sebelum dilakukan pengujian. Kontrol kualitas yang telah terus-menerus dilakukan di seluruh manufaktur termasuk pada produk jadi. Mesin X-ray melihat kabel baja di dalam karet untuk memastikan terikat sejajar dan ditempatkan dengan benar. Ban yang tidak memenuhi spesifikasi akan dibuang dan dapat didaur ulang sebagai bahan bakar yang bersih atau dapat dibuat menjadi lantai atau bahkan aspal. Selain itu, setiap ban diperiksa keseimbangannya. Mesin ini menandai titik keseimbangan statis cahaya dari setiap ban dengan titik kuning. Hal ini membuat pencapaian keseimbangan statis awal lebih mudah saat Anda memasang ban baru. Beberapa ban juga ditandai dengan tanda variasi gaya radial, seperti tanda keseimbangan statis. Ini membantu mengurangi gangguan berkendara dengan membantu Anda memasang ban untuk meminimalkan getaran. Quality control akhir dilakukan oleh pekerja terampil yang memeriksa setiap ban dengan penglihatan dan sentuhan untuk mengetahui kualitasnya. Mereka adalah pekerja yang memberi setiap ban izin terakhir untuk dapat didistribusikan ke seluruh konsumen di dunia.
Setelah disetujui, ban akan diurutkan berdasarkan pola dan ukuran tapak. Selanjutnya, ban dikirim ke area gudang untuk pengiriman. Di pabrik ini, sistem gudang robot menumpuk dan mengambil ban jadi untuk memenuhi pesanan tanpa memerlukan tenaga manusia.